Okay, you guys are watching Cakap Oto. Kita jumpa lagi di channel ini. This is episode 4. Gua Nico, dan seperti biasanya di channel ini kita akan membahas soal otomotif. Nah, kalau di episode 3 kemarin gue membahas soal kendaraan hybrid. Kalau ada yang belum nonton bisa cek di sini seperti biasa. Jadi kali ini mungkin lebih cocok tadi kalau gua sebut Welcome to Cakap Moto. Karena kali ini pembahasannya adalah soal salah satu hal yang bisa dibilang favoritnya gua saat ngebahas otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, gua ingin encourage kalian untuk melakukan satu hal yang sama sekali free dan sama sekali nggak susah buat kalian lakukan, tapi akan sangat membantu gua dan channel ini terutama. Dan hal ini adalah untuk subscribe ke channel ini dan aktifin bel notifikasi di bawah supaya kalian nggak ketinggalan lagi dengan topik-topik yang akan gua angkat di episode-episode berikutnya. Caranya gampang banget, kalian tinggal tekan tombol yang ada di halaman depan channel ini, atau bisa juga kalian langsung klik watermark channel ini di bawah sini. Oke, jadi tadi gua mention kalau episode kali ini lebih cocok kita sebut Cakap Moto. Ini karena kali ini kita akan beralih dari bahasan yang biasanya melibatkan minimal 4 roda ya. So far ini masih 4 roda. Kali ini kita akan stay di teritori 2 roda. Dan without further ado, kali ini gue pengen ngebahas, perhaps gue pengen nge-review kali ya, MV Agusta Rush 1000. Yes, jadi ini adalah salah satu motor favoritnya gue dari sektor hypernaked. Dan kebetulan juga Rush 1000 ini untuk versi 2021 baru dirilis beberapa minggu lalu. So I guess ini masih lumayan fresh buat jadi bahasannya kita. Oke, bagi yang belum pernah denger, maybe gue bisa infoin sedikit. Jadi Rush 1000 ini bisa dibilang adalah versi all-out-nya MV Agusta Brutale 1000 RR. Nah, mungkin nama Brutale lebih familiar di telinga kalian-kalian nih ya. Kalau menurut kalian, Brutale itu udah gila banget, apalagi yang seri 1000 RR-nya. Get ready, karena Rush 1000 ini lebih gila lagi. Jadi, MV Agusta Rush 1000 ini adalah motor hypernaked. Yang kalau nggak salah, itu versi pertamanya itu debut di tahun 2020. Wait, iya bener, Juni 2020. Jadi, satu hal yang mungkin bisa gue bilang right away dari motor ini adalah limited edition. Karena produksi pertamanya itu yang tahun kemarin, itu hanya limited hingga 300 unit. Jadi, apakah memang kapasitas produksi MV hanya segitu? Atau buat ngepom-pom harga? Atau alasan apa? I don't know. Menurut kalian gimana? Selanjutnya, satu hal yang bikin gue bener-bener drawn into this bike itu adalah estetiknya, itu adalah looknya. Dan bisa kalian coba perhatiin aja motor ini seberapa seksi, man. Oh yeah. Damn. Jadi dengan basis dari Brutale 1000 RR tadi, dan motor ini disematkan lagi bagian-bagian yang bisa dibilang ini udah mayoritas carbon fiber dan mempunyai styling yang membuat motor ini terkesan sangat rugged gitu, sangat kekar gitu. Ya memang to be fair, gue ini orang yang selain doyan Scutic Maxi, gue juga doyan banget sama naked bike. Dan maybe dari semua hypernaked yang ada di pasaran saat ini, bisa dibilang gue paling impress sama looknya si Rush 1000 ini. Ya selain si KTM Super 1290R yang menempati posisi 2 di personal favorite-nya gue, dan maybe Ducati Street Fighter V4S kali ya di posisi 3 yang kemarin ceritanya sempat kena tilang padahal masih pakai knalpot standar. Kalau menurut kalian gimana? Oke, jadi itu tadi dari segi estetika. Tapi motor ini juga nggak cuman keren sih, nggak cuman look-nya doang oke. Tapi motor ini juga kenceng abis. Rush 1000 ini berbasis sama menggunakan platformnya Brutale 1000R tadi yang mengusung dapur pacu 998cc inline 4. Output powernya, peak power di 208 HP at 13.000 rpm di crankshaft dengan peak torque atau torsi maksimum di
116,5 Nm di 11.000 rpm. Rasio kompresi 13,4 banding 1, jadi mohon jangan diisi Pertalite ya. Canda. Dengan segudang engine management yang sangat high-end. Dari sisi transmisi juga nggak kalah high-end. Motor ini udah dilengkapi dengan quick shifter up and down, kopling basah multi-disc dengan master dari Brembo yang udah radial, hingga mengusung gearbox cassette type yang biasa digunakan di balapan, constant mass 6 percepatan. Jadi sama seperti di Brutale 1000RR, chassis masih menggunakan frame trellis berbahan, bahannya beda. Jadi di Rush ini berbahan, chassis trailing-nya itu berbahan chromoly yang pastinya ini manis banget. Rear swing arm ini udah single sided berbahan aluminium alloy dan didukung suspensi Öhlin NIX semi aktif di upside down fork depannya. Dan di belakang juga memakai Öhlin TTX yang udah electronically adjustable. Semuanya dalam paket chassis yang hanya seberat 184 kg. Dengan mesin dan chassis yang se-high-end itu, kalau kita bicara soal top speed, gua cuman pengen nanya satu hal sama kalian. Lu seberapa berani? Dan di MV Agusta sendiri juga enggak memberikan satu figur yang pasti, di mana mereka hanya mempublikasikan top speed motor ini 300 plus km per jam. Spek dapur pacu seperti itu juga pastinya harus dilengkapi dengan fitur safety yang nggak kalah high-end ya. Dan salah satunya itu dari sektor pengereman, di mana baik rem depan dan belakang sudah menganut sistem dari Brembo, yaitu dual disc 320 mm di depan dengan kaliper Brembo Style 5 4 piston radial. Master dan lever assembly-nya juga udah Brembo radial. Dan untuk bagian belakang menggunakan kaliper Brembo 2 piston dengan brake pump Brembo PS13. Pengereman seperti ini atau sekuat ini juga tentunya belum lengkap tanpa sistem ABS, dan di motor ini juga sudah tersedia ABS system dari Continental MK100 dengan fitur cornering dan RLM atau Rear Wheel Lift Up Mitigation. Itu untuk mencegah stoppie, dan fitur cornering tadi itu juga menandakan bahwa sistem ABS ini udah lean sensitif. Nah, untuk versi terbaru di 2021, Rush 1000 ini mendapat update di sektor dapur pacu, di mana valve timing mendapat sedikit perombakan untuk menghasilkan torsi lebih di RPM rendah sampai menengah. Hal ini menurut gua sangat berguna. Ini sangat Stop it. Get some help. clever banget sih. Karena nggak jarang motor-motor beginian rasanya rada kurang power sih di RPM rendah. Meskipun sebenarnya I'm not really a fan dengan mesin dengan karakter seperti yang di MV Agusta ini. Which, kalau menurut gua ya, kalau kita kesampingkan dulu masalah tampang sejenak, gua pasti lebih milih KTM Super Duke R 1920. Karena KTM ini punya mesin yang menurut gua cocok banget untuk motor hyper naked, dimana lu dari RPM yang rendah banget, kalau nggak salah itu di 2000 RPM, udah mendapat 80% dari 140 Nm tadi. Jadi dari RPM 2000 sampai 3000, lu udah ngedapetin torsi hingga 120 Nm. Makanya motor itu terkenal banget sebagai wheelie monster ya katanya. Meskipun udah punya anti wheelie, tapi lu putar aja tuas gasnya itu langsung terbang. Front end-nya maksudnya. Dan satu hal lagi yang nggak kalah pentingnya di update kali ini, MV juga sedikit merombak sektor exhaust-nya, sektor knalpotnya, untuk mengadaptasi ke regulasi emisi Euro 5. Namun, meskipun mereka melakukan hal itu, mereka mengklaim bahwa mereka nggak mengorbankan exhaust note yang dikeluarkannya. And on that note, no pun intended, let's have a quick sound check. Oke, jadi mungkin itu aja review atau bahasan dari gue kali ini. Seperti biasa, gue pengen ingetin kalau gue mungkin salah penyebutan. Dan apabila terjadi hal seperti itu, gue minta maaf dulu in advance.
And kalau kalian punya opini lain soal motor Hypernaked misalnya, atau tentang otomotif apa aja, kalian boleh share di kolom komentar, and gua open banget untuk hal yang begituan. And I really appreciate if you do that. So, kalau kalian suka dengan video ini, gua ingin sekali lagi encourage kalian untuk melakukan satu hal yang gampang dan free, yaitu dengan like and share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe ke channelnya ini dan aktifin bell notifikasi di bawah agar kalian gak ketinggalan lagi rilis-rilis ke depannya. So, gua Niko and I'm out.